nama saya Deviana Butarga. Nama saya Suraya Ashifa. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas tentang lensa. Kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh posisi benda terhadap suatu bayangan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh jarak lensa dan layar dengan hasil bayangan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh jarak lensa cembung terhadap bayangan. Kita memiliki pengertian yaitu lensa merupakan suatu objek pembiasan yang memiliki satu sumbu berhimpit, yang dimana lensa ini secara teori memiliki dua, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Pada praktikum kali ini kita lebih berfokus kepada lensa cembung, yaitu ciri yang memiliki tengah-tengahnya lebih tebal dibandingkan pinggirannya. Jika sinar-sinar melewati lensa cembung, maka sinar-sinar tersebut akan berkumpul pada satu titik. Nah, lensa cembung ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu ada cembung rangkap atau biconvex. Yang kedua, permukaannya berbentuk cembung. Yang kedua, cembung datar atau plane convex yang dibatasi satu bidang datar dan satu bidang lengkung. Yang ketiga ada cembung cekung atau concave convex yang dibatasi 2 bidang lengkung sesuai lengkungannya. Alat dan bahan. Alat yang kita gunakan yaitu power supply. Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan. Lampu pijar. Lampu pijar berfungsi sebagai sumber cahaya. Dan di sini ada kabel penghubung. Kabel penghubung berfungsi sebagai menghubungkan power supply dengan lampu pijar. Dan di sini ada layar diafragma berfungsi sebagai objek benda, dan kemudian di sini ada lensa. Kita menggunakan 3 lensa yang 50 mm, 100 mm dan 200 mm. Kemudian di sini ada layar tangkap. Layar tangkap berfungsi sebagai tempat fokusnya cahaya dan tempat bayangan terjadi, dan dilengkapi dengan kertas milimeter. Dan di sini juga ada 2 rel presisi dilengkapi dengan kaki rel, dan juga ada bangku optik. Di sini ada 4 bangku optik, di mana untuk tempat letak lampu pijar, layar diafragma, lensa, dan juga layar tangkap. Prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama yaitu menentukan jarak fokus lensa, di mana langkah awal yang kita gunakan yaitu menghubungkan 2 rel presisi, kemudian kita letakkan 4 bangku optik. Bangku optik yang pertama untuk lampu pijar, bangku optik yang kedua untuk layar diafragma, yang ketiga untuk lensa, dan yang keempat untuk layar tangkap yang dilengkapi dengan kertas milimeter. Kemudian kita hidupkan power supply dengan menghubungkannya ke lampu pijar melalui kabel penghubung. Setelah itu kita arahkan lensa objek yang ditentukan. Setelah kita arahkan, kemudian digeser layar tangkap sehingga membentuk bayangan yang jelas. Ketika sudah ditentukan bayangan yang jelas, kita catat hasil dari jarak antara lensa dengan kertas milimeter atau layar tangkap tersebut. Kemudian kita catat di data percobaan dengan S-aksen. Kemudian kita gunakan pada lensa yang 100 mm dan 200 mm.
sifat yang terbentuk. Setelah itu, kita variasikan kembali jarak antara lensa dengan diafragmanya sebesar 20 cm, 25 cm, sehingga sampai 30 cm. Dan kita catat pada data percobaan. Di sini kita akan masuk ke analisa data. Analisa datanya ada 3. Yang pertama yaitu menghitung masing-masing fokus lensa yang digunakan, yaitu 1/S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana S tak hingga sehingga F sama dengan S. Yang kedua yaitu menghitung fokus lensa yang digunakan pada masing-masing jarak. Dan rumusnya sama dengan di awal, yaitu 1/S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Tadi kan di percobaan yang kedua kan sudah kita ketahui kan S-nya berapa dan S aksennya berapa. Sekarang kita hanya menentukan F. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung pembesaran masing-masing bayangan yang terbentuk, di mana rumusnya yaitu M sama dengan H aksen dibagi dengan H, di mana H aksen yaitu tinggi bayangan, kemudian H adalah tinggi benda sebesar 1 cm. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan, di mana yang pertama yaitu semakin besar jarak posisi benda, maka bayangan semakin kecil. Dan yang kedua yaitu semakin besar jarak lensa dengan layar, maka bayangan semakin kecil. Dan yang ketiga yaitu semakin besar jarak antar lensa, maka bayangan semakin kecil. Demikian hasil penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Bye.